Tak habis pikir, ternyata Lisa menguping pembicaraan Daryl dengan orang tuanya kemarin. "Lis, saya bukan gimana, tapi untuk saat ini, jujur saya belum berminat cari perempuan dulu. Saya kemarin cuma mau nyenangin hati orang tua saya. Mereka ingin punya cucu buru-buru. Sementara saya sendiri masih malas untuk menjalin hubungan pasca putus dari Jessie." Lisa langsung cemberut begitu ditolak mentah-mentah oleh atasannya. "Bapak yakin? Nggak perlu pikir-pikir dulu, Pak. Masih ia ingin bernegosiasi." "Sudah saya pikir-pikir, dan kesimpulannya tetap saya ingin begini dulu," tegas Daryl. Lisa menghela napasnya dengan kasar. Amanat dari orang tuanya yang meminta Lisa supaya bisa menjadi pacar anak orang kaya, kalau bisa malah jadi nyonya besar di perusahaan ini, tiba-tiba sirna sudah. Tapi Lisa langsung menatap Daryl kembali. "Tapi apa, Pak? Kamu terlihat oke dengan baju kamu hari ini," kata Daryl sambil memperhatikan perpaduan warna baju Lisa hari ini. Kombinasi warna putih dan soft peach bagi Daryl sangat cocok dipakai oleh Lisa. Wajah Lisa langsung bersemu merah begitu mendapat pujian dari Daryl. "Beneran, Pak? Bukannya Bapak suka lihat perempuan kalau pakai warna merah?" tanya Lisa memastikan. Daryl bergeming sejenak. Warna merah seolah mengingatkannya dengan Farah lagi. Sudah sekian minggu ia tidak berhubungan lagi dengan Farah. "Merah hanya untuk orang lain, tapi kalau kamu, saya sukanya lihat kamu dengan warna soft peach ini. Lebih fresh," jelas Daryl. Cemberut Lisa langsung menghilang. Ia jadi senang karena dipuji oleh atasannya ini. Seketika itu juga lupa kalau barusan ditolak oleh atasannya. "Makasih, Pak. Sama-sama, kamu boleh keluar." Baik, Pak. Permisi," pamit Lisa pada Daryl. Ia pun segera keluar dari ruangan dengan hati yang masih berbunga-bunga akibat dipuji barusan. Setelah Lisa pergi, Daryl lantas meraih gawainya. Tiba-tiba ada rasa rindu pada Farah. Ingin rasanya Daryl hubungi perempuan itu. Apalagi kini statusnya sudah tidak menjadi tunangan Jessie lagi. Daryl harusnya bisa memberi kepastian pada Farah. Tapi karena merasa repot selama hampir 2 minggu kemarin dekat dengan Jessie, ternyata kejadian itu cukup membuat Daryl sedikit malas untuk dekat dengan perempuan manapun. Tentu sebenarnya Jessie dan Farah itu adalah dua kepribadian yang berbeda. Yang sama mungkin karena mereka sama-sama materialistis. Tapi Farah tidak seribet dan serepot Jessie. Urusan makan juga Farah tidak segan untuk makan apapun. Dari segi dewasa, jelas Farah yang lebih dewasa. Saat begini Daryl lantas menjadi menyesal. Kenapa saat terakhir bertemu dengan Farah, ia tak mengejarnya dan tak meminta maaf. Padahal apa yang Farah katakan saat itu demi kebaikan dirinya juga. Daryl meyakini diri. Setidaknya ia harus meminta maaf akan sikapnya saat itu. Dan berniat untuk menemui Farah di apartemennya nanti. Daryl pulang dari kantor lebih awal karena hendak mampir ke apartemen Farah. Ia membeli sebuah buket bunga cantik yang akan ia serahkan pada Farah sebagai permintaan maafnya. Tak lupa sebuah hadiah parfum mahal menjadi penemannya. Daryl masih menyimpan kunci apartemen Farah. Ia masih bisa masuk ke dalam sesuka hatinya. Anehnya suasana di dalam apartemen Farah sangat sepi. Kemana perginya Farah ya? Daryl berkeliling seputaran apartemen, tapi tidak menemukan sosok Farah. Mungkin ia belanja keluar, atau sedang ada urusan lain di luar, pikir Daryl. Hampir 1 jam lamanya ia menunggu kedatangan Farah.
tapi tak kunjung datang. Daryl enggan untuk menghubungi Farah, karena niatannya ingin memberikan surprise pada perempuan itu. Bosan menunggu, Daryl akhirnya memutuskan untuk pulang dan membiarkan buket bunga dan juga parfum mahal itu ia tinggalkan di dalam apartemen Farah. Saat hendak pulang dan baru keluar dari unit apartemen milik Farah, ada seorang perempuan parubaya yang berpapasan dengan Daryl. "Nak, pacarnya Farah?" tanya perempuan itu pada Daryl. Daryl hanya bisa tersenyum lebar merespon pertanyaan itu. "Iya, benar. Kamu pasti pacarnya Farah. Saya berkali-kali lihat kamu keluar masuk apartemen milik Farah," jelas perempuan itu. "Farah tadi siang berangkat ke Bali. Kenapa tidak ikut dengan dia, Nak?" "Bali?" Mata Daryl terbelalak mendengar pernyataan dari ibu-ibu ini. "Loh, kenapa kamu kaget gitu? Memangnya kamu nggak tahu kalau pacar kamu itu sedang liburan di Bali?" Selidik tetangga Farah ini. "Oh, kalau masalah itu saya tahu, Bu. Tapi dia tidak bilang ke saya kalau dia sudah berangkat." Bohong Daryl. "Oh, ternyata begitu. Saya kira dia perginya sama kamu. Tumben sekali dia pergi jalan-jalan sendirian," ujar ibu-ibu itu lagi. Daryl tampak berpikir sejenak, dan langsung terlintas suatu ide di benaknya. "Terima kasih infonya sebelumnya ya, Bu. Saya harus balik dulu. Sekali lagi terima kasih dan permisi," pamit Daryl dengan sopan. "Iya, sama-sama, Nak." Ibu itu pun tersenyum. Dan tak lama, ia terlihat masuk ke dalam unit apartemennya yang berjarak tak jauh dari apartemen milik Farah. Daryl lantas mengambil gawainya. Ia segera menghubungi Jeffrey, asistennya. "Ya, Tuan Muda," suara Jeffrey menyapa dari seberang telepon. "Siapkan saya tiket pesawat ke Bali. Cari penerbangan terdekat dari jam saat ini," perintah Daryl. "Bali, Tuan Muda." "Iya, Bali." "Baik, Tuan, ada lagi. Lalu cari tahu di mana lokasi villa milik keluarga Jesse yang dipakai untuk memberikan voucher penginapan gratis saat acara launching produknya," perintah Daryl. "Apa Tuan perlu kamar juga di villa tersebut?" tanya Jeffrey. Daryl tampak berpikir sejenak. "Gak perlu, sudah ada kamar untuk saya nantinya." "Oh, baik, Tuan." Farah memutuskan untuk mengambil tiket perjalanan ke Bali, menggunakan voucher yang ia dapatkan saat acara launching produk Jespio milik Jessie beberapa waktu yang lalu. Tak ada yang menemani, cukup ia sendiri. Sampai di Bali sendirian menggunakan penerbangan siang dan sampai saat hampir sore hari. Farah langsung diarahkan menuju ke privat villa yang ada di daerah Ubud. Rupanya villa yang memiliki pemandangan sawah membentang ini adalah villa milik keluarga Jessie. Rasanya sangat menyenangkan mendapat liburan gratis seperti ini. Ini pertama kalinya Farah bisa bebas menikmati liburan. Lebih menarik lagi ternyata villa ini dilengkapi dengan privat pool yang menghadap langsung ke arah sawah. Juga pemandangan sekitar yang masih sangat asri, membuat mata kembali segar saat melihatnya. Puas menikmati pemandangan sekitar villa, Farah mendapatkan juga treatment spa gratis di villa ini. Sungguh paket liburan yang lengkap, mengingat Farah sudah lama tidak merasakan kenikmatan ini. Ia selama ini hanya terkungkung di dalam apartemennya. Tak ketinggalan makan malam pun disiapkan khusus oleh chef berpengalaman. Benar-benar membuat dirinya merasa beruntung karena mendapatkan pelayanan yang sangat luar biasa ini dari memenangkan undian saja. "Pasangannya kenapa tidak diajak, Kak?" tanya seorang pelayan yang melayani privat dinner Farah saat itu. "Oh enggak, saya sendiri aja," jawab Farah. "Padahal jadi lebih romantis kalau misalnya kakak bawa pasangan," jelas pelayan itu lagi. "Iya, pasti jadi lebih romantis kalau bisa berdua dengan pasangan. Bisa lihat suasana malam yang damai dan tenang berdua. Sekaligus makan malam yang enak begini. Sayangnya kenapa kamu tidak ngajakin aku?" Suara sedikit serak yang khas dan sangat Farah kenal tiba-tiba saja terdengar dan langsung mengalihkan atensi Farah. Farah menoleh ke belakang dan menemukan pemuda yang sudah menghilang beberapa minggu ini tiba-tiba saja muncul di sini. Pemuda itu datang dengan membawa sebuket bunga.
juga sebuah paper bag di tangannya. Farah memicingkan matanya. Daryl,